Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati Arifah dengan NIM 22017-033. Saya Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya tentang materi 5 yang berjudul Sosiologi Pengarang, Karya Sastra dan Pembaca. Yang pertama yaitu Sosiologi Pengarang. Sosiologi pengarang dapat dimaknai sebagai salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Penciptaan karya sastra merupakan campur tangan penulis yang sangat menentukan dari yang dikemukakan oleh Well dan Warren serta Walt. Maka wilayah yang menjadi kajian sosiologi pengarang antara lain adalah meliputi status sosial pengarang. Status sosial pengarang yaitu kedudukan atau posisi peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Status dan status sosial sering diartikan sendiri-sendiri. Status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Status pada dasarnya digolongkan menjadi tiga, yaitu achieved status, achieved status, assigned status. Yang kedua yaitu ideologi sosial pengarang. Ideologi sosial pengarang sehingga himpunan dari nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang dapat menjadi dasar menentukan sikap terhadap kejadian atau problem yang mereka hadapi. Yang ketiga yaitu latar belakang sosial budaya. Latar belakang sosial budaya adalah masyarakat dan kondisi sosial budaya yang dimana pengarang dilahirkan, tinggal, dan berkarya. Latar belakang tersebut secara langsung akan memiliki hubungan dengan karya sastra yang dihasilkan. Yang keempat yaitu posisi sosial sastrawan dalam masyarakat, berkaitan dengan kedudukan dan peran sosial seseorang sastrawan dalam masyarakat. Contohnya, dalam sastrawan Indonesia dapat dikemukakan oleh sastrawan yang memiliki kedudukan dan peran sosial yang sangat penting. Yang kelima yaitu masyarakat pembaca yang dituju, yaitu sebagai anggota masyarakat dalam menulis karya sastranya. Sastrawan tidak mengabaikan masyarakat pembaca yang dituju. Yang keenam, mata pencarian pengarang dan profesionalisme pengarang. Tidak semua sastrawan bermata pencarian dari aktivitas menulis semata-mata. Yang ketujuh yaitu dua tradisi kepengarangan di Indonesia. Data yang berkaitan dengan dunia kepengarangan dan profesionalisme kepengarangan serta profesi rangkap tersebut menunjukkan bahwa pengarang Indonesia. Sosiologi karya sastra. Yang pertama, batasan sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungan dengan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isinya, yaitu yang kedua yaitu wilayah kajian sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal yang bersifat dalam karya sastra sebagai yang berkaitan dengan masalah sosial. Oleh karena itu, pengumpulan dari analisa data bergerak dari unsur karya sastra ke unsur ke dalam masyarakat dan menginterpretasi hubungan antara keduanya. Yang ketiga yaitu perlawanan terhadap budaya patriarki dalam konteks Indonesia dalam novel Saman Telaah Sosiologi Karya Sastra. Fokus kajian ini adalah isi novel yang dianggap pencerminan atas realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada tahun 1980 sampai 1990-an. Sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra.
Yang pertama yaitu pembaca. Pembaca merupakan audiens yang dituju oleh pengarang dalam menciptakan karya sastranya. Beberapa sastrawan juga memiliki publik yang berbeda-beda sesuai dengan aturan aliran sastra, gaya bebas, serta isi karya sastra. 2. Dampak dan fungsi karya sastra. Setelah sampai kepada pembaca, karya sastra akan dibaca, dihayati, dan dinikmati oleh pembaca. Dalam hubungannya dengan fungsi sosial sastra, membedakan tiga pandangan, yaitu pandangan kaum romantik, yaitu menganggap karya sastra sama dengan karya pendeta atau nabi. Yang kedua yaitu pandangan seni untuk seni. Yang ketiga yaitu pandangan yang bersifat kompitisme. Yang terakhir yaitu dampak sosial sastra, kasus heboh sastra Langit Mendung. Peristiwa kasus heboh ini terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Peristiwa tersebut berhubungan dengan pembedaan majalah sastra yang didirektori oleh H.B. Justin selaku pembuat cerita pendek Langit Mendung, yang banyak menganggap orang-orang yaitu penghinaan terhadap agama Islam. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum.